ketika para ulama membahas tentang hidayah, maka hidayah itu ada beberapa macam. Biasanya disebutkan 4 macam hidayah, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Membagi hidayah menjadi 4. Yang pertama adalah hidayatun amah, hidayah yang sifatnya umum, yang Allah Ta'ala berikan hidayah ini pada setiap makhluk yang Allah ciptakan, tidak ada pengecualian, semuanya dapat hidayah. Tapi ini sifatnya adalah hidayah yang berkaitan dengan apa? Kemaslahatan hidup di dunia. Bagaimana makhluk itu bisa melangsungkan kehidupannya di dunia ini, bagaimana cari makan, bagaimana dia itu bisa mendapatkan kemaslahatan di dunia sehingga dia bisa hidup, itu aja ya. Intinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Tidak ada kaitannya dengan apa? Masalah agama. Belum ada kaitannya dengan masalah agama. Ini hidayah semuanya. Sehingga seperti yang kemarin kita sampaikan, bayi pun ya kan, walaupun tidak ada yang mengajari bagaimana cara menyedot air susu ibu, dia bisa menyedotnya. Ini adalah hidayah dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bayi itu nggak bisa diajak bicara kan, ibunya pun ketika dia ngajak bicara kepada bayinya, disedot le, nggak bisa kan, nggak tahu, nggak dengar dia malah. Jangankan tahu, dengar aja belum kan gitu. Ini bayi. Tapi dia bisa nyedot. Siapa yang ngasih tahu hidayah ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula hewan-hewan yang ada, binatang-binatang itu semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, hidayah yang sifatnya umum. Baik. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua yaitu hidayah yang berkaitan dengan agama. Hidayah yang berkaitan dengan agama. Ini lebih khusus dari yang pertama tadi, ya. Tapi masih lebih umum daripada yang ketiga nanti. Hidayah yang berkaitan dengan agama ini adalah berupa penjelasan kepada manusia, kepada tsaqalain, ya, kepada manusia dan jin. Hidayah berupa penjelasan kepada manusia dan jin, ya, penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan akhirat. Penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan akhirat. Tapi ini sifatnya hanya sekedar penjelasan. Nah, hidayah ini Allah Ta'ala sampaikan melalui para utusannya dan orang-orang yang meneruskan tugas para rasul, ya, menyampaikan risalah. Rasulullah ini sebagai contoh, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian menyampaikan kepada umat manusia, menjelaskan tentang ini perintah Allah, ini larangan Allah, menjelaskan tentang kamu harus beribadah kepada Allah, kamu harus menjauhi syirik, menjelaskan tentang nanti kamu ketika mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala. Sebagian manusia masuk dalam surga, sebagian masuk dalam neraka. Ini penjelasan isinya seperti itu, ya. Dan ini disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui utusannya, yaitu para rasul, yang kemudian dilanjutkan oleh penerus para rasul, yaitu para ulama, ya. Ini yang disebut dengan hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Baik. Nah, jelas ya ini ya. Semua manusia yang mendapatkan penjelasan tentang agama ini berarti dia telah mendapatkan hidayatul bayan. Tetapi tidak semua manusia menerima penjelasan tersebut. Betul tidak? Tidak semua manusia mengimani apa yang dijelaskan oleh Rasul Muhammad SAW. Tidak semua manusia ini ketika mendapatkan penjelasan kamu harus melaksanakan sholat, tidak semua manusia melaksanakan sholat. Nah, maka yang ketiga adalah hidayah yang berkaitan dengan penerimaan hati manusia terhadap hidayah yang kedua tadi. Ketika hidayah penjelasan telah disampaikan, sebagian manusia ada yang menolak, ya kan? Sebagian manusia ada yang menerima. Nah, orang yang menerima inilah yang dikatakan telah mendapatkan hidayah yang khusus banget. Disebut dengan hidayatut taufik. Hidayah apa? Taufik. Ya, jelas ini ya. Namanya hidayah taufik. Yaitu apa hidayah taufik ini? Hidayah yang Allah Ta'ala berikan langsung ke dalam hati manusia sehingga dia menerima penjelasan-penjelasan tentang syariat ini. Ya, itu. Menerima dan kemudian apa? Mengamalkannya. Seperti misalnya kita ya, sedang belajar ini, berarti kita sedang apa?
seorang guru menyampaikan hidayah bayan, yang kedua tadi ya, hidayah penjelasan. Nah, nanti apakah pesertanya dan juga termasuk gurunya juga itu mengamalkan ilmu yang disampaikan, itu tergantung pada hidayah apa? Taufik. Makanya kita sangat butuh sekali dengan apa namanya taufik dari Allah Ta'ala. Kita menyampaikan, seorang guru menyampaikan, belum tentu guru itu mengamalkan, kecuali jika diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula audiens atau peserta kajian, ya, ketika dia mendengarkan, belum tentu dia kemudian menerima dan mengamalkan, kecuali jika dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat, yaitu hidayah nanti di akhirat. Hidayah nanti di akhirat, yaitu ditunjukkan kepada tempatnya masing-masing. Orang yang di dunia sudah mendapatkan hidayah taufik, maka nanti di akhirat diarahkan, ditunjukkan kepada tempat tinggalnya, tempat menetapnya, kemana? Ke surga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Dan ada juga orang-orang yang diberi hidayah, ditunjukkan kepada tempatnya selain surga. Ini bagi orang-orang yang kafir. Diberi petunjuk, maksudnya ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan kepada tempat tinggalnya dia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hidayah di akhirat. Maka ini 4 macam hidayah.